Namanya juga borok. Walau disimpan rapat, pastinya akan ketahuan juga. Lepasnya Timor Timur atau Timor Leste menjadi rentetan kejadian pahit bagi bangsa Indonesia. Ada begitu banyak kepentingan asing dalam lepasnya Timor Leste. Namun sekali lagi, itu masa lalu. Biarlah waktu nanti yang membuktikan siapa yang benar di balik semua itu. Kini, 2 dekade berlalu sejak kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Bangkai kebohongan Australia mulai terendus. Kecurangan negeri kanguru mulai tercium. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari The Guardian. Dokumen berusia puluhan tahun yang berkaitan dengan keterlibatan Australia dalam invasi Indonesia ke Timor Leste akan tetap dirahasiakan setelah pengadilan menguatkan penolakan pemerintah Australia untuk merilis dokumen tersebut. Pengadilan banding administratif membutuhkan waktu lebih 2 tahun untuk memutuskan kasus tersebut. Pengadilan mempertimbangkan jika merilis dokumen diperkirakan akan menyebabkan kerusakan pada keamanan dan hubungan internasional persemakmuran. Akademisi Kim M. Sigrat telah berulang kali meminta akses dari arsip nasional untuk membaca kabel diplomatik dan dokumen kabinet yang berkaitan dengan negosiasi perbatasan laut antara Indonesia dan Australia pada tahun 1970-an. Akan tetapi, arsip Paris menolak memberi akses ke dokumen dan keputusannya dikuatkan di pengadilan pada bulan Juni 2020 lalu. Pada tahun 2018, Guardian Australia mengungkapkan bahwa beberapa dokumen yang tidak diklasifikasikan selama persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa Australia tampak didorong oleh keinginannya untuk menguasai hak minyak dan gas ketika melegitimasi pendudukan Indonesia di Timor Leste pada tahun 1975. Keputusan pengadilan tersebut telah memicu kecaman dari pengacara Bernard Collaery yang juga menghadapi tuntutan atas perannya dalam mengungkapkan skandal mata-mata yang melibatkan penyadapan Australia terhadap Timor Leste. Collaery mengatakan putusan itu menunjukkan perlunya penyelidikan terhadap sistem catatan resmi Australia. Ada pelajaran dalam sejarah dan menutupi sejarah itu dengan absurditas klaim dalam masalah MCCARD memperkuat kegagalan signifikan dalam demokrasi kita. Begitulah katanya kepada Guardian. Kegagalan pemerintahan dan kesombongan eksekutif dalam memutuskan apa yang dapat diketahui publik 30 dan 40 tahun setelah peristiwa, 50 tahun setelah peristiwa yang tidak akan merusak hubungan luar negeri kita. MCCARD mengklaim dokumen yang tidak diklasifikasikan itu mendukung temuan penelitian bahwa pemerintah Australia berturut-turut tampaknya sengaja membunyikan peran kunci yang dimainkan kepentingan dalam cadangan sumber daya yang kaya dalam diplomasi. Australia adalah satu-satunya negara barat yang mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Leste dan pendudukan Indonesia di Timor Lorosai hingga tahun 1999. Di bawah Undang-Undang Arsip, dokumen kabinet dapat diumumkan kepada publik setelah 30 tahun. Namun peristiwa tersebut saat ini sedang dalam transisi ke 20 tahun. Akan tetapi, ada pengecualian di mana beberapa permintaan MCCARD ditolak. AAT menjunjung tinggi berbagai alasan penolakan, termasuk bahwa beberapa informasi dalam dokumen dilindungi oleh hak istimewa parlemen, berpotensi merusak hubungan internasional, atau berisi informasi yang relevan dengan kemampuan, sumber, tujuan, metode, bidang minat atau operasi sebuah badan intelijen Australia. Ini bergantung pada pernyataan tertulis dan kesaksian rahasia dan tidak rahasia dari diplomat Australia yang terlibat dalam negosiasi perbatasan dan pejabat intelijen yang keberatan dengan rilisnya dokumen. Saya yakin pelepasan materi yang dikecualikan akan menyebabkan konsekuensi yang merugikan bagi Australia. Begitulah kata Dr. Greg French dalam pernyataan tertulisnya pada Februari 2019. Greg French adalah tokoh kunci dalam negosiasi tentang batas maritim dan hukum laut dan sekarang menjadi duta besar Australia untuk Italia.
Dalam pandangan saya, ada risiko nyata bahwa mengungkapkan dokumen secara bebas dan merusak hubungan Australia dengan Timor Leste. Saya juga yakin pengungkapan teks pengecualian saat ini sangat mungkin merusak hubungan Australia dengan Indonesia. Sejak sidang AAT dimulai pada tahun 2018, perselisihan selama puluhan tahun antara Australia dan Timor Leste atas perbatasan laut mereka telah berakhir dengan Australia meratifikasi perjanjian bilateral pada tahun 2019.